Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SDN 3 Teksuma Ibu Endang Sri Rahayu SPD MSI, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru SDN 3 Teksuma dan karyawan-karyawati SDN 3 Teksuma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi yang sehat ini kita masih dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu hal apapun. Marilah kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi dini wa dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN 3 Teksuma. Yang keempat, diseminasi budaya positif. Yang kelima, lain-lain. Yang keenam, penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah, semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran sesuai sampai selesai. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sri Murti Ningsih SPDB, waktu saya persilahkan. Kepada Bapak Ibu semua dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu guru dimohon untuk duduk kembali. Acara yang
ketiga, yaitu sambutan Kepala SDN 3 Songo kepada beliau Endang Sri Rahayu SPD MSI. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya, mukadimah dari depan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada siang hari ini sudah berkenan berkumpul bersama mendampingi Ibu Endah dalam acara diseminasi CGB Angkatan 9. Bapak Ibu, kita berkumpul di sini untuk mendukung, untuk nyengkuyung program yang sedang dilaksanakan oleh Ibu Endah Triwulandari, yaitu dengan tema budaya positif. Selanjutnya, nanti apapun yang diberikan, ilmu yang ditularkan dari Bu Endah, semoga saja bermanfaat secara pribadi maupun kinerja tim SD 3 Songo yang sudah terbiasa, yang sudah berbudaya, saling berkolaborasi dan saling bersinergi. Semoga saja diseminasi kali ini berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kemajuan sekolah SD 3 Songo yang kita banggakan, yang sudah mendulang beberapa prestasi. Untuk itu, mari kita dukung Bu Endah dalam diseminasi pada hari ini dengan tema budaya positif. Semoga saja sampai selesai acaranya nanti berjalan dengan lancar. Kepada Bu Endah, tetap semangat, khususnya saya selaku kepala sekolah akan memotivasi sepenuh jiwa raga sampai CGB nanti selesai, lolos dengan hasil yang maksimal. Seluruh teman-teman di sini juga akan nyengkuyung apa yang menjadi planning di CGB ini, insya Allah akan bermanfaat untuk kemajuan kita bersama. Untuk itu, waktu sepenuhnya nanti saya serahkan kepada Bu Endah selaku pembawa diseminasi pada pagi hari ini. Untuk itu, mohon maaf, tidak ada kata lain selain selamat menjalankan tugas. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Endang Sri Rahayu atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Endah Triwulandari SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Endah selaku Kepala SD 3 Songo, yang saya hormati Bapak Ibu SD 3 Songo. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan dan mohon maaf mohon izin saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi dalam rangka melaksanakan tugas dalam program guru penggerak melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Coba Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada budaya positif, jika Bapak Ibu melihat pertanyaan seperti ini, apa itu budaya positif? Mungkin di benak Bapak Ibu ada yang langsung
sekilas bisa menjawab apa itu budaya positif. Coba Sinten yang bisa menjawab ini tentang apa itu budaya positif. Budaya yang bagus-bagus. Apa Pak? Kalau dari katanya budaya itu kan hasil budidaya manusia. Positif itu berarti yang baik-baik. Maka budaya positif adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya adalah positif atau baik, yang tidak merugikan orang lain atau yang bermanfaat. Ini. Terima kasih Pak Jun. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang masih berpendapat tentang apa itu budaya positif? Oh, Bu Nabila sama. Coba kita lihat bersama-sama nih tadi untuk Pak Jun tentang kegiatan atau istilahnya tingkah laku yang baik ngoten nggih Pak Jun nggih. Nah, coba ini kita lihat Bapak Ibu, budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dari budaya positif ini diharapkan kehebatan guru itu sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang sudah mereka miliki. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung apa itu budaya positif. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, menurut KHD, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi yang dimaksud KHD kita itu sebagai pendidik itu hanya menuntut, jadi tidak bisa istilahnya oh anak itu harus seperti ini, harus sesuai dengan keinginan kita, itu tidak bisa nih Bapak Ibu. Jadi kita sebagai menuntut saja. Coba kalau menuntut itu di mana tuh Bapak Ibu letaknya, di depankah, di belakangkah atau di sampingkah? Menuntut di samping, nggih Bapak Ibu. Jadi kita itu menggandeng, nggih, tidak mendorong, tidak menarik. Kalau di depan mesti kita menarik, kita bukan dari belakang juga. Kita menggandeng, menuntun itu dari samping, nggih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu juga menyatakan seperti contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai petani. Kita itu sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani. Dalam hakikatnya sebagai kewajiban seorang pendidik yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Nah, kita itu sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani. Kita sudah menyiapkan mesnya, kita sudah menyiapkan lahannya, tapi tidak tahu nanti kita tuh panennya berhasil atau tidak. Sebagai pendidik kita itu diibaratkan sebagai petani. Walaupun kita sudah menyiapkan tadi ubur rampai ini, tetapi pada hasilnya nanti pada panennya kita tidak boleh harus istilahnya memaksa. Aku sudah menyiapkan apa-apa, kenapa tidak panen secara baik? Itulah kita sebagai seorang petani. Jadi ini Bapak Ibu, kita diibaratkan sebagai petani oleh Ki Hajar Dewantara. Nih, nah Bapak Ibu, ini ada penjelasan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana sekolah itu sebagai tempat bercocok tanamnya, tempat bermainnya. Nah, ini diharapkan dengan tempat yang nyaman, kita bisa menumbuhkan karakter anak menjadi tumbuh yang baik nih. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ini Bapak Ibu, gambaran kita sebagai guru harus bisa menuntun, mendampingi anak dari samping, bukan kita dorong ataupun kita menarik. Nah, diibaratkan kita itu seperti ini, saling berkolaborasi dengan anak-anak. Nah, ini
kita buat lingkungan di sekolah itu yang nyaman mungkin. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini salah satu tanggung jawab guru, yaitu menciptakan suatu lingkungan positif. Ini yang terdiri dari apa saja? Coba Bu Wiwit, ini apa keh? Ini? Iya, saling menghargai. Bu Nabila? Warga sekolah yang saling mendukung. Oke, mungkin Pak Madi? Saling bekerja sama. Pak Yuli? Sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Iya Bapak Ibu, jadi tanggung jawab guru itu adalah menciptakan suasana lingkungan yang positif. Kita saling belajar, bersinergi antara seluruh warga sekolah. Tidak bisa hanya kepala sekolahnya dengan gurunya saja, tidak bisa, tetapi juga dengan muridnya, dengan penjaganya, dengan komitenya. Ini warga sekolah yang saling mendukung. Nah, dengan warga sekolah yang saling mendukung, ini akan tercipta suasana atau pembelajaran yang maksimal, yang menyenangkan, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diharapkan menjadi karakter. Jadi tidak hanya sebagai tidak hanya sebagai istilahnya anak hanya takut saja, ada Pak Guru yang sudah datang saya tak salib, itu tidak. Kita diharapkan bisa menjadi kebiasaan yang baik, kita bisa menumbuhkan kebiasaan yang baik, budaya yang positif yang baik di lingkungan sekolah, sehingga hal-hal yang kita lakukan ini dapat membentuk budaya positif yang baik. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai tadi, ada beberapa nilai dan keyakinan dalam budaya positif. Ini pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kalau tadi Bapak Ibu sudah mengerti tentang budaya positif, untuk selanjutnya apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Mungkin Bu Nabila. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu jadinya kita kalau sekolah di situ itu nyaman gitu. Nyaman, mungkin apalagi selain nyaman? Bu Win mungkin bisa menambahkan selain nyaman? Konsentrasinya penuh dalam belajar. Nah, ini Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting tidak Bapak Ibu kita bisa menciptakan suasana yang positif di sekolah? Sangat penting. Penting. Biar perasaan dan kewarasan. Orang lupa kayak biar benar. Oh iya Ibu, terima kasih. Ini sangat penting anak-anak biar nyaman dalam belajar, merasa aman, tidak ada yang mengganggu, Terus biaya pembelajarannya juga menyenangkan. Ketika di kelas, anak kau sudah takut dengan gurunya, anak-anak harus malas untuk belajar. Aku gak belajar karo Pak Yuli galak dengerin hari ini ada apa. Jadi anak-anak itu merasa takut, aku mau belajar dengan Pak Yuli. Belajar dengan yang menyenangkan. Aku senang karena Pak misalnya Bu Ning yang mengajar inovatif, jadi anak-anak merasa nyaman, merasa senang. Aku senang belajar dengan Bu Ning karena Bu Ning itu menggunakan pembelajaran yang sangat inovatif. Ini tadi perlunya, pentingnya Bapak Ibu kita menciptakan suasana yang positif. Apakah bisa kita menciptakan sendiri Bapak Ibu? Hanya seorang diri saja Bapak Ibu? Tidak bisa. Kita saling berkolaborasi untuk membentuk lingkungan positif. Ini Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang budaya positif. Ini ada 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu disiplin positif. Tadi untuk menciptakan budaya yang positif, kita harus bisa menciptakan disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah, ini coba bisa dibacakan Bu Ning.
Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terima kasih Bu Nena. Di sini disiplin artinya belajar, tetapi pada saat ini sering disalahartikan bahwa disiplin itu harus mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu artinya tepat. Nah, tidak seperti itu ya, kita ubah pandangan ini. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin itu berarti orang nyaman. Nah, seperti itu ya, kita sering di benak kita, di pikiran Bapak Ibu dan di benak saya juga, bahwa disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan. Istilahnya masih merasa tertekan, kaku, atau dipaksa. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Yang ada dalam penerapannya, murid diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku manusia. Jadi ketika kita membahas tentang disiplin positif, itu kita tidak lagi membahas tentang adanya hukuman, tidak ada dengan ancaman ataupun kekerasan, tidak ada. Ketika kamu terlambat 5 menit, kamu harus istilahnya mengelilingi lapangan 10 kali, itu tidak usum Bapak Ibu. Sekarang itu tidak zamannya seperti itu. Ini disiplin positif merupakan salah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan disiplin positif tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang disiplin positif, diharapkan tidak adanya sogokan, paksaan, mungkin kata lain dengan keikhlasan, mungkin tidak ada sesuatu yang mempengaruhi mereka dalam tanda kutip yang negatif seperti sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Ketika kita melakukan sesuatu, berarti kita sudah memiliki tujuan. Tidak ada ketika kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Kita mau belajar, kita datang ke sekolah, itu tujuannya apa? Oh, kita ingin menyampaikan materi, menyampaikan ilmu yang kita dapat kepada siswanya. Dengan mengalihkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, jadi diharapkan ini motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita, tidak ada pun paksaan dari orang lain, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 ya, betul. Kita lihat, kita ulas kembali nilai-nilai kebajikan universal dalam pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, apa Bapak Ibu? Ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi keenam nilai-nilai kebajikan universal ini kita paketkan dalam ini satu paket yang disebut profil pelajar Pancasila. Diharapkan dalam pembelajaran pun Bapak Ibu bisa menyelipkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini dalam pembelajaran, tidak hanya dalam
P5 saja ketika proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi ketika pembelajaran pun 6 dimensi ini diharapkan bisa diselipkan dalam pembelajaran. Ini Bapak Ibu, teori motivasi dan hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang 2 ini Bapak Ibu, ya untuk yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan ini yang disebut dengan motivasi eksternal, ini yang dari luar, adanya ketidaknyamanan atau hukuman ataupun penghargaan. Sedangkan yang ini ingin menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri, ini sudah timbul dari dalam diri sendiri, maka disebut motivasi internal. Nah, ini Bapak Ibu, kaitannya dengan hukuman, penghargaan dan restitusi. Saya sendiri menyadari bahwa kadang di dalam kelas itu masih memberikan hukuman, masih memberikan istilahnya penghargaan dan restitusi. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul 1.4 pada budaya positif, ternyata apa yang saya lakukan itu masih kurang tepat, masih keliru Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata penghargaan itu pun bisa menimbulkan hukuman, bisa membuat salah menjadi ini. Nah, ini Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika dihukum, ini cerita sedikit nih Bapak Ibu. Ketika saya SD, saya itu sudah mengerjakan tugas. Saya kan bersekolah di swasta. Gurunya itu coba minta tolong dikeluarkan buku PR-nya. Tanpa ada yang menyuruh, saya itu melihat buku yang ada di bukunya tidak ada di dalam tas saya. Saya langsung ke kamar mandi ngosek WC Bapak Ibu. Jadi itu saya rasakan sampai saat ini ketika ada aturan bahwa yang tidak mengerjakan tugas atau yang tidak membawa buku PR itu dihukum untuk mengosek WC Bapak Ibu. Jadi sampai saat ini pun, sampai saya sudah dewasa seperti ini, saya masih ingat ketika saya dihukum untuk mengosek WC. Ini istilahnya apa nggih? Efeknya sangat luar biasa bagi anak yang ketika mendapatkan hukuman fisik. Ini penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Ketika seseorang si A itu mendapatkan penghargaan di depan yang lain, itu anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa sedih. Mesti sing dikei kuwi-kuwi wae. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Ketika kita memberikan misalnya kepada Buning di hadapan teman-temannya merasa iri, kok hanya Buning saja yang sering mendapatkan hadiah ini. Penghargaan mengurangi ketepatan tadi, penghargaan itu ternyata tidak efektif Bapak Ibu. Jadi kita berusaha sama-sama untuk mengurangi penghargaan ini. Termasuk juga penghargaan itu merusak hubungan tadi. Ketika di hadapan orang banyak, kita kok memberikan sesuatu yang tujuannya kita baik Bapak Ibu, tetapi dirasakan anak-anak itu apa yang kita lakukan seorang guru itu kurang baik ini. Jadi Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk tidak memberikan hukuman ataupun penghargaan kepada orang lain dengan tujuan agar anak itu merasa nyaman semua. Nih, Bapak Ibu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pernyataan coba Bapak Ibu. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bapak Ibu diminta untuk memilih apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba ini yang pertama. Ya, coba dibacakan Pak Yuli. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Coba Pak Yuli diulangi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba Bapak Ibu, kita diskusikan bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan menulis saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Mungkin ada yang berpendapat lain bahwa itu konsekuensi?
taklid ini tadi nggih hukuman nggih, nanti kita lihat bahas bersama. Yang kedua coba dibacakan sama Bu Wiwit. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bu Wiwit apa ini? Hukuman nggih. Yang ketiga coba dibaca Pak Ju. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nggih, yuk lanjut. Ini yang keempat. Coba sinten yang mau membaca? Oh ya, Pak Maji. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Hukuman. Coba yang terakhir bisa Bu Nabil atau Bu Ning? Menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret Konsekuensi. Kita lihat nih Bapak Ibu. Survei membuktikan. Ini nomor 1 Bapak Ibu, ternyata tadi yang terlambat itu termasuk konsekuensi. Untuk hukuman itu lebih pada fisik, nggih. Untuk yang kedua ini hukuman tadi, ketiga juga konsekuensi, keempat hukuman, dan kelima konsekuensi, nggih tadi. Ya, kita lihat ini tadi nggih Bapak Ibu. Ini tadi yang mengelilingi, ini di push up nggih, lebih kepada kehukuman. Nah, apa bedanya Bapak Ibu konsekuensi dengan hukuman? Hukuman itu sanksi. Hukuman sanksi, konsekuensi. Itu kesepakatan Pak. Iya, pinter. Kalau hukuman itu memang tidak ada, tidak ada istilahnya, tidak ada kesepakatan antara beberapa pihak, sedangkan konsekuensi itu ada kesepakatan. Ini Bapak Ibu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bapak Ibu. Jadi restitusi ini lebih pada penguatan. Setelah anak-anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru itu sebaiknya melakukan restitusi, penguatan kembali sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan adanya konsekuensi tadi diharapkan anak itu tidak balas dendam. Ngoten nggih, tidak ada misalnya dengan dijatuhkan hukuman, biasanya anak itu lebih istilahnya lebih sengitnya di dalam hati sampai mereka besar pun, sampai mereka lulus pun mereka akan terbawa, oh ya aku pernah dulu dihukum istilahnya langsung push up 100 kali. Itu diharapkan adanya restitusi ini kita sebagai guru mampu menguatkan karakter anak yang lebih baik. Ini Bapak Ibu, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ini merupakan suatu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi Bapak Ibu, ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, kita fokusnya pada solusi, bukan mencari sopo sing salah, tapi solusinya bagaimana biar anak itu istilahnya bisa mendapatkan penguatan ketika anak melakukan kesalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini diharapkan anak itu bisa setelah melakukan kesalahan, anak bisa diterima lagi di dalam kelompoknya, tidak merasa dikucilkan. Oh, kayak biyen sing nakali aku kayak risal. Nah, bisa diterima kembali. Ini Bapak Ibu, lanjut kepada keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat tulisan ini, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawabnya. Kenapa kok keyakinan kelas orang peraturan saja? Coba bisa didiskusikan. Mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan saja? Keyakinan kelas dibuat bersama. Mungkin ada lagi?
Nggih Bapak Ibu, betul yang dikatakan Bu Nabil, keyakinan itu kesepakatan bersama, dibuat bersama. Kalau peraturan kelas itu biasanya hanya guru saja yang membuat tanpa ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Kita bisa menawarkan keyakinan kelas apa yang akan kita buat, khususnya di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan sampai kelas 5. Ini Bapak Ibu, nah ini ada 6 langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Nah, ketika nanti sesi ini selesai, kami berharap nanti kita bisa berdiskusi lagi untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, ya. Sebelum Bapak Ibu nanti membuat sesi berikutnya membuat keyakinan kelas, ini ada 6 Bapak Ibu. Tapi ini belum urut Bapak Ibu. Coba diurutkan Bapak Ibu. Saya dibantu untuk mengurutkan langkah-langkahnya. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Bapak Ibu. Bisa berdiskusi urutannya yang tepat yang bagaimana, bisa coba Bapak Ibu bisa berdiskusi dari keenam langkah ini bisa diurutkan mulai dari yang mana. Yang satu, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Coba ada yang maju ke depan, monggo Pak. Kita belajar bersama. Nah, sebelum kita besok kita membuat keyakinan kelas, langkah baiknya Bapak Ibu dan kita semua tahu langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Mungkin Pak Haris bisa, monggo Pak Haris maju ke depan. Saya mencoba ya ini dia. Yang pertama, urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, nomor 1 mungkin ya. Ini diskusi mengenai gambaran perilaku. Terus lanjut. Terus berapa ya? Berapa kira-kira? Ya, nomor 5. Ini berarti yang kedua. Diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Terus selanjutnya nomor berapa Mbak? 3 atau 4? 4. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang Ya, mungkin 4. Coba 4. 1, 5, 4. 5, 1, 5, 6, 6. Terus 6, 6. 2, 3. 1, 5, 4, 6, 2, 6, 3. 23 ya. 1, 5, 4, 6, 2, 3. Kita lihat bersama-sama nih Bapak Ibu. Survei membuktikan 4, 2, 6, 1, 5, 3. Yang pertama itu tadi kita berdiskusi dulu, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Jadi kita memilih apa saja yang mau dijadikan ini peraturan dulu. Tadi apa? Nomor 4. 2. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Biasanya kita semua dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh makan di saat pelajaran. Kita ubah Bapak Ibu jadi kalimat yang lebih positif dengan contoh misalnya boleh makan saat istirahat. Kita ubah kata negatif menjadi
positif. Ini Bapak Ibu, ini untuk urutannya. Besok kita akan belajar bersama membuat keyakinan kelas sesuai dengan urutan yang sudah betul. Nah ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang saya buat ini. Nih, semua siswa diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya ini, bisa nggih, atau nilai keyakinannya bisa tanggung jawab ataupun disiplin. Jadi tidak boleh, misalnya tidak boleh terlambat dalam mengumpulkan tugas, tidak nggih. Kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Semua siswa diharapkan saling menghargai, tidak mengejek, mendengarkan guru dan teman ketika berbicara. Ini yang sudah positif ya, mungkin yang negatifnya tidak boleh bertengkar seperti itu ya. Terus ini peduli, semua siswa diharapkan peduli, saling berbagi, toleransi ini juga. Nanti Bapak Ibu kita belajar bersama lagi mengubah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ketika di dalam keyakinan kelas itu masih ada kalimat yang negatif, kita ubah bersama, kita buat kesepakatan antara warga di kelas kita masing-masing untuk ini membuat peraturan, membuat keyakinan apa saja yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, kuis nih Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar yang menjadi kebutuhan manusia Bapak Ibu. Coba ini sudah saya buatkan clue-nya masing-masing ini. Mungkin nomor 1 bisa, siapa yang bisa menjawab? 5 kebutuhan dasar manusia. Nomor 1. Coba, oh bungkus dulu ya. Ya, B. Nomor 1. Kesenangan ya, berarti K E S E N A N G A. Kesenangan, betul. Kita beri kelas untuk bungkus dulu Bapak Ibu. Nomor yang kedua, coba siapa yang bisa? Cinta dan kasih sayang. Iya, hebat. Padu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga apa? Kebahagiaan. Yang ketiga, seperti burung itu loh Bapak Ibu. Kebebasan. Iya. Yang keempat apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu yang keempat? Penguasaan Bapak Ibu. Yang terakhir? Iya, Pak hebat lagi, bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah ini Bapak Ibu, ada 5 dasarnya ini untuk penjelasannya. Cinta dan kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang serta berkoneksi. Jadi ketika kita masuk dalam suatu kelompok, nah kita itu merasa diterima, tidak istilahnya tidak diasingkan, tidak dikucilkan. Itu berarti kita sudah diterima. Ini mau memberi dan mau menerima kasih sayang. Terus ini penguasaan. Nah ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi. Nah ini jadi kita istilahnya kita mengakui bahwa si A ini mungkin lebih tinggi daripada saya ataupun yang lainnya. Ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini Bapak Ibu bisa bebas memilih apa yang menjadi pilihan Bapak Ibu. Kebutuhan untuk merasa senang, aku senang nih, aku seperti ini. Nah ini bertahan hidup, seperti kebutuhan fisiologis rasa lapar serta psikologis rasa aman. Kita merasa aman dimanapun kita berada. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Ini saat murid melakukan tindakan indisipliner, maka kita harus bagaimana Bapak Ibu? Kalau indisipliner itu berarti disiplin apa bukan Bapak Ibu? Oke, apa yang harus kita lakukan? Ini Bapak Ibu, kita 5 posisi kontrolnya sebagai penghukum. Apakah guru itu pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Apakah manajer?
Nah, yang tahu jawabannya itu adalah Bapak Ibu sendiri. Posisinya di mana? Tetapi diharapkan Bapak Ibu guru itu ada di posisi yang ini, manajer. Okay? Nah, kita sering penghukum. Okay? Nah, orang salah dihukum, sithik-sithik dihukum, itu kita kurangi nih Bapak Ibu, kita ganti dengan yang konsekuensi tadi. Pembuat merasa bersalah, ini anak biasanya akan merasa dendam, aku sengit nek diulang karo Bu itu biasanya ya. Merasa teman. Nah, ini Bapak Ibu, kita sering pada fase teman. Jadi anak itu merasa Pak Guru, Bu Guru ini sebagai teman, kita boleh saja berada pada fase teman, tetapi dalam tanda kutip ada batasannya ya. Jangan sampai ketika kita berposisi sebagai teman, anak itu malah menunjuk, tidak istilahnya tidak nyonseu, tidak bosok ataupun teko istilahnya kontak fisik, teko merangkul, teko atau apa, kita harus ada jaraknya, kita harus bisa mengontrol diri juga, pengendalian diri ya. Ini pemantau. Nah, ini pemantau dan ini manajer. Nah, kita diharapkan pada fase manajer. Nah, ini Bapak Ibu kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diet Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di waktu menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu, ini diberikan contoh ketika anak itu melakukan kesalahan terlambat, ya. Kita di posisi penghukum. Sangat dulu nih. Naren, Wah, galak. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Biasa kita akan menunjuk-nunjuk tangannya seperti ini gitu biasanya. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi Ini dampak posisi penghukum, murid cenderung menjadi pendendam, tidak menyukai guru. Ya. dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang kata-katakan menyalahkan murid. Ini lebih baik daripada tadi yang penghukum, memandang buruk satu level lebih baik, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Ibu, yang sering kita lakukan masih dalam posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih hubungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tergantungan ya. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Jadi guru Iya, mengingatkan sekarang peraturan yang sudah sudah jam. ada nih tadi, mengingatkan Naren sudah pukul tahu berapa konsekuensi masuknya ke kita sekolah. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kita harapkan bahwa kita seorang pendidik pada posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Jadi Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol, manajer. menurut Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu inginkan pada posisi yang mana? Pada posisi inilah guru dapat menerapkan Pada posisi manajer. Nah, yang bisa menjawab sampai pada tahap mana hanya Bapak Ibu sendiri. Seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang murid. Ini tadi Bapak Ibu diharapkan kita ada posisi manajer, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dan solusi sehingga anak itu menyadari sendiri akan kesalahannya. Ketika anak sudah menyadari kesalahannya, kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya atau solusinya. Ini Bapak Ibu yang terakhir tentang restitusi. Ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika anak melakukan kesalahan, sebaiknya Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi. Ini langkah yang pertama, menstabilkan identitas tadi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini yang pertama yang dilakukan sebagai guru adalah menstabilkan identitas. Kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Ini biasanya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Setelah validasi tindakan yang salah, langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan tadi. Mengulang lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah ini anak-anak sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati ataukah belum? Ini ada 3 langkah-langkah diharapkan Bapak Ibu ketika anak itu melakukan kesalahan, Bapak Ibu melakukan atau menyelesaikan solusinya dengan segitiga restitusi. Nih, hal-hal yang diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah itu perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan tadi ya. Terus kesediaan dan usaha murid untuk memperbaiki kesalahan, pemecahan masalah sebisa mungkin yang relevan. Tanyakan kapan merubah identitas gagal menuju identitas sukses tadi melalui mulai kapan anak-anak akan mencoba untuk memperbaiki kesalahannya, apakah mulai dari sekarang ataupun besok.
Ini Bapak Ibu, saya kasus dari Assalamualaikum warahmatullahi kasus ketika pembelajaran ya Bapak Ibu, ketika pembelajaran berlangsung ini Mas Arkan kan ngumpet-ngumpet makan. Nah, terus ini saya melakukan segitiga restitusi dengan memanggil Mas Arkan. Nah, ini deh. Bapak Ibu menanyakan keyakinan, apakah anak itu melanggar keyakinan? Nah, ketika Mas Arkan ini melakukan kesalahan, kita ingatkan kembali keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Iya, belum apa Mas Arkan? Nah, kalau tidak sepakat. Jam berapa? Ini solusinya ya, ketika anak bubuknya malam, nah ini dipancing-pancing untuk membuat kesepakatan tadi. Ini untuk kasus yang pertama. Nah, ini untuk kasus yang kedua Bapak Ibu, ketika pembelajaran tanpa ini, Mbak Felis ini mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, ini istilahnya menang Mbak Felis diambil, walaupun bukan miliknya, Mbak Felis tetap. Bukan apa? Rayonnya siapa? Mbak Adi, saudara Mbak Adi ambil rayonnya juga. Kalau mengambil rayonnya punya Mbak juga tanpa izin itu perbuatan benar apa salah? Salah, dia pun setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan sama, juga pernah melakukan dosa. Ya, ini Bapak Ibu, saya membuat dua kasus skenario dalam anak itu melakukan kesalahan. Nah, di situ saya sebagai guru harus memposisikan saya sebagai seorang manajer dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Ada 3 tadi ya. Nah, Bapak Ibu, dari awal sampai akhir ini saya sudah menyampaikan tentang budaya positif. Ada 6 kegiatan yang dilakukan. Setelah sesi ini berakhir, saya harapkan dan Bapak Ibu semua merefleksi apakah keyakinan yang Bapak Ibu buat di kelas itu sudah betul atau masih peraturan. Nanti kita bisa berkolaborasi lagi membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan anak-anak. Kita mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif dan bagaimana kita memposisikan diri agar kita menjadi seorang guru ya, yang dalam posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Semoga kita semua Bapak Ibu saling berkolaborasi agar kita bisa menciptakan budaya positif, lingkungan positif di sekolah kita yang tercinta ini, khususnya SDN 3 Tok Somo. Semoga apa yang kita niati, apa yang kita istilahnya kita harapkan dengan kegiatan ini, anak-anak bisa mempunyai karakter yang baik, bisa mempunyai tumbuh tidak hanya motivasi eksternal saja, tetapi sudah dari internalnya, bahwa saya menyadari
saya akan melakukan budaya positif ini dimanapun saya berada. Demikian juga kita sebagai Bapak Ibu gurunya, kita mampu menciptakan lingkungan budaya positif. Nah ini Bapak Ibu, kalau sudah sampai seperti ini rasanya senang ya Bapak Ibu, wis rampung. Nah alhamdulillah Bapak Ibu, tadi dari awal sampai akhir tentu saja banyak kesalahan yang saya tutup, yang saya lakukan, tingkah laku yang saya perbuat, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, kita sama-sama belajar, khususnya saya masih belajar banyak untuk bisa menciptakan budaya positif, lingkungan positif yang ada di SDN kita tercinta. Semoga kedepannya kita saling berkolaborasi untuk membentuk budaya positif di kalangan lingkungan sekolah, tidak hanya anaknya saja, tetapi kita masing-masing guru mempunyai niat bahwa kita itu datang dari motivasi internal untuk berubah, untuk transformasi ke perubahan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian diseminasi aksi nyata budaya positif dari Ibu Endah Tri Wulandari. Semoga kita dapat merefleksikan budaya positif di SDN 3 Tok Songo tercinta. Saya selaku pembawa acara, dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.